Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Husaini dengan NIM 22030150028 dari kelas PJK IRB. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu narkoba, rokok, dan alkohol. Narkoba. Narkoba menurut WHO 1982 semua zat pada cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen, di mana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. 1. Narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika berasal dari bahasa Inggris narkotik yang artinya obat bius. Jenis-jenis narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah 1. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan ini sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk pengobatan, tetapi contohnya adalah bubuk sejenis heroin, tetapi tidak murni. 2. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini berpotensi tinggi dapat menyebabkan ketergantungan. Namun narkotika golongan 2 ini digunakan pengobatan, tetapi apabila tidak ada pilihan lain, contohnya adalah morfin, metadon, dan petidin. 3. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 ini berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, tetapi contohnya adalah kodein. 2. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat alami atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-jenis psikotropika. Psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 ini amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh psikotropika golongan ini adalah ekstasi, MDMA, LSD, dan STP. 2. Psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 ini kuat dalam menyebabkan pemakainya ketergantungan. Psikotropika golongan 2 ini digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengobatan. Contohnya adalah amfetamin, metafetamin, fensiklin, dan Ritalin. Jenis-jenis psikotropika. Psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 sedang menyebabkan ketergantungan, agak banyak dalam penggunaan untuk pengobatan. Contohnya adalah petobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sering digunakan dalam pengobatan. Contohnya psikotropika golongan 4 adalah diazepam, clobazam, fenobarbital, clozazepam, chlordiazepoxid, dan nitrazepam. 3. Obat terlarang. Zat adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik. Contohnya alkohol, rokok, kafein. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm
yang berisi daun-daunan tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak dan kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Zat-zat yang terkandung dalam rokok. 1. Akloroin, karbon monoksida, nikotin, amonia, hidrogen cyanide, asetol, pliridin, metanol, tar, dan lain-lain. Bahaya yang ditimbulkan. Tentang bahaya rokok pada umumnya sudah banyak yang tahu, apalagi bagi orang yang tiap hari menghisap rokok. Tetapi anehnya, meski pada bungkus atau kemasan rokok sudah tercantum tulisan tentang bahaya rokok yang sangat menakutkan, tetapi banyak orang yang merokok. Rokok menyebabkan kanker perut, kanker usus, kanker rahim, kanker mulut, kanker esofagus, kanker pankreas, kanker payudara, dan lain-lain. C. Alkohol. Alkohol merupakan jenis minuman yang mengandung unsur kimia etil alkohol atau etanol. Etanol berbentuk cairan jernih yang tidak berwarna dan rasanya pahit. Alkohol dapat diperoleh dari hasil fermentasi oleh mikroorganisme dari gula, sari buah, biji-bijian, madu, umbi-umbian, dan getah kaktus tertentu. Alkohol murni tidaklah dikonsumsi manusia. Yang sering dikonsumsi adalah minuman yang mengandung bahan sejenis alkohol, biasanya adalah etanil alkohol atau etanol. Akibat yang ditimbulkan dari minuman beralkohol. Pengaruh langsung setelah minum. 1. Kehilangan keseimbangan, pusing, merasa gembira, kulit menjadi merah, perasaan hilang ingatan menjadi tumpul, dalam dosis tinggi menjadi mabuk, tindakan tidak terkontrol, dan kendali diri berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan alkohol. 1. Umur. Seseorang yang berusia belasan tahun merupakan faktor utama yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi pecandu. Karena umur yang demikian memiliki potensi psikologis yang belum stabil, mereka cenderung untuk mencoba-coba. 2. Lingkungan sekitar. Lingkungan masyarakat mempengaruhi seseorang meminum alkohol. Sebagai contoh, seseorang berteman dengan yang mempunyai kebiasaan meminum alkohol, maka lama-kelamaan ia akan ikut dengan temannya. 3. Genetik. Penelitian mengungkapkan bahwa genetik atau keturunan menjadi salah satu faktor utama bagi seseorang untuk menjadi pecandu alkohol. 4. Kepribadian. Seseorang yang bersifat menurunkan kata hati, suka menghayal, suka berfoya-foya akan menjadi faktor resiko menjadi pecandu alkohol. Hal ini perilaku yang tidak menjanjikan. Beberapa tanda-tanda seseorang menjadi pecandu alkohol. Di bawah ini ditulis beberapa tanda-tanda yang biasa saja menjadi seseorang untuk menjadi pecandu alkohol. 1. Meminum untuk menghilangkan rasa marah, frustasi, dan rasa kecewa. 2. Mempengaruhi teman, kebiasaan pribadi perlu diperhatikan. 3. Mempertahankan komunikasi pecandu alkohol. 4. Merasa depresi. 5. Meminum karena ingin mabuk. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.